Selanjutnya, perintah untuk menghapus database. Yang pertama kita lihat di sini yaitu drop database. Kemudian ada dalam tanda kurung yaitu opsional ya, if exists database name. Klausa drop database itu diikuti dengan nama database yang akan kita hapus. Sedangkan if exists adalah bagian opsional dari statement tersebut ya, bahwa klausa if exists ditulis untuk mencegah penghapusan suatu database yang tidak ada di server database. Nah, untuk mengimplementasikan statement drop database ini, kita lakukan dengan membuat dulu database baru, kemudian memastikan database telah dibuat, dan kemudian baru menghapusnya. Maka contohnya seperti ini, ya, create database, if not exist, nama databasenya, kemudian show database, ya, untuk melihat apakah database tadi sudah dibuat. Kemudian baru kita jalankan perintah untuk menghapus, drop database, if exists, kemudian nama dari databasenya. Nah, itu tadi adalah perintah-perintah untuk create, alter, dan drop pada database. Selanjutnya, kita pelajari bagaimana perintah DDL untuk table-table ya. Apa itu table? Table adalah objek daripada suatu database yang memuat semua data atau informasi dalam database ya. Jadi bahwa dalam suatu database terdapat banyak table. Nah, perintah yang pertama adalah create table tentunya. Untuk membuat tabel baru dalam database, kita menggunakan statement create table. Sintaknya adalah sebagai berikut. Create table if not exist, ya, sama halnya seperti database tadi. Jadi ini adalah opsional. Kemudian nama tabelnya dan diikuti dengan kolom-kolom pada tabel yang akan kita buat. Oke, ya. Nah, jadi nama kolom tadi ya adalah merupakan daftar atribut ya kalau kita nyatakan dalam ERD sebelumnya bahwa setiap atribut dinyatakan atau direpresentasikan dengan kolom dan setiap kolom dipisahkan dengan koma. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ada mesin penyimpanan atau storage engine. Jika mesin penyimpanan tidak kita deklarasikan itu juga tidak masalah ya, maka MySQL akan menggunakan InnoDB secara default. Akan kita lihat nanti untuk perintah create table ini lebih lanjut. Nah, kita lihat dulu untuk kolom list tadi adalah merupakan daftar kolom untuk suatu table. Untuk mendefinisikan suatu kolom di kolom list gunakan sintak berikut ya. Jadi nama kolomnya, kemudian tipe datanya, kemudian panjangnya. Kemudian di sini ada not null, default value, dan auto increment. Nah, contoh ya. Contoh untuk tipe data dan panjang maksimum misalnya di sini kita nyatakan dengan tipe datanya adalah varchar misalnya. Dengan panjang maksimumnya adalah 255. Not null menunjukkan bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong ya, tidak dapat bernilai nol. Jadi harus ada isinya. Nilai default digunakan untuk menentukan nilai default dari suatu kolom. Kemudian auto increment menunjukkan bahwa nilai kolom dihasilkan secara otomatis. Setiap baris baru dimasukkan ke dalam table. Jadi nilainya nanti akan otomatis bertambah gitu ya. Nah, setiap tabel hanya memiliki satu dan hanya satu kolom auto increment. Nah, selanjutnya ada hal lain terkait dengan perintah create table, yaitu kita harus mengatur primary key-nya. Ya, dinyatakan dengan seperti ini, primary key, kemudian nama kolom ya yang kita nyatakan sebagai primary key. Oke. Kita akan lihat create table
Misalkan kita akan membuat tabel baru yang disebut dengan task dengan struktur sebagai berikut. Jadi ini adalah tabel baru yang akan kita buat ya, yaitu nama tabelnya task, kemudian di dalamnya ada beberapa atribut dengan beberapa tipe data dan panjangnya. Nah, maka sintaks create table-nya adalah create table if not exist, nama tabelnya task, buka kurung. Nah, selanjutnya adalah kita nyatakan kolom list ya, atribut-atribut dalam tabel task tadi, yang nantinya akan dinyatakan sebagai kolom pada tabel task itu. Yang pertama adalah task ID dengan tipe data integer ya, maka kita tulis di sini task ID integer, kemudian auto increment. Nah, karena ini dinyatakan sebagai primary key dan kita ingin menyatakan bahwa nanti nilai task ID ini adalah otomatis ya. Kemudian selanjutnya ada tipe atribut selanjutnya atau kolom selanjutnya adalah title dengan tipe data varchar 255. Kita mau menyatakan di sini bahwa title itu tidak boleh kosong, maka bisa kita tuliskan dengan not null. Setiap kolom dinyatakan dipisah dengan koma ya, jadi ini dinyatakan di akhir selalu dengan koma. Lanjutkan dengan atribut lainnya yaitu start date dengan tipe datanya date, kemudian due date dengan tipe datanya date, dan seterusnya sampai dengan akhir. Maka kita akan menyatakan primary key dari table tersebut, yaitu kita nyatakan sebagai task ID. Nah, dan terakhir adalah mesin penyimpanannya atau storage engine-nya. Nah, seperti ini. Maka sintaks untuk create table-nya menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah perintah alter table untuk mengubah struktur dari table yang sudah ada. Nah, seperti apa perintah-perintah yang bisa kita lakukan untuk mengubah struktur dari tabel, yaitu biasanya kita bisa menambahkan kolom baru jika kemudian pada saat create table kita melupakan beberapa kolom yang seharusnya ada. Nah, maka kita bisa melakukan penambahan kolom baru. Atau mungkin juga kita akan menghapus kolom, atau mungkin juga kita akan mengubah tipe data kolom yang kemungkinan salah pada saat kita sudah mendefinisikannya pada perintah create table, dan lain-lain. Bisa juga dengan menambahkan primary key, mengganti nama table, dan lain sebagainya. Maka di sini perintahnya adalah alter table, kemudian nama tabelnya yang akan kita ubah, dan action-actionnya. Ya. Oke, jadi action ini adalah artinya nanti serangkaian perintah yang akan diterapkan pada suatu tabel tadi. Apakah kita akan menambah kolom, apakah menghapus kolom, ataukah mengubah tipe datanya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat contohnya. Misal seperti ini. Tadi kita sudah punya tabel task ya, yang sebelumnya kita nyatakan dengan atribut seperti ini, tipe datanya seperti ini. Nah, misal kita akan mengatur kolom task ID sebagai atribut auto increment ya. Jadi misalkan sebelumnya memang belum ada auto increment, maka kita bisa nyatakan dengan perintah alter table, nama table yang akan kita ubah. Kemudian tadi bahwa kita akan mengubah kolom itu menjadi atribut auto increment, maka perintahnya adalah, actionnya adalah change column. Ya, change column, nama kolomnya, apa yang akan diubah, kemudian kita nyatakan dengan perubahannya, yaitu task ID, tipe datanya integer, ya, kemudian not null dan auto increment. Nah, seperti itu. Kemudian selalu diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya, semisal kita akan menambahkan kolom baru di table task ini, yaitu dengan nama kolomnya adalah complete misalnya ya. Yang mana complete ini akan kita tambahkan setelah kolom description. Maka kita bisa
menuliskannya dengan alter table, nama tabelnya adalah task. Kemudian karena menambah kolom, maka actionnya adalah add. Ya, jadi add kolom. Kemudian diikuti dengan langsung nama kolom yang mau ditambah, yaitu complete tadi ya. Kemudian tipe datanya, ini tipe datanya, dan boleh kita tambahkan juga dengan 0 misalnya ya, ini 0 berarti boleh kosong ya. Nah, karena tadi kita akan menambahkan kolom itu setelah description, maka bisa kita nyatakan di sini after description. Maka nanti kita bisa melihat bahwa kolom complete itu nanti akan muncul setelah description. Oke, itu untuk menambah kolom. Selanjutnya ada lagi mungkin mengubah table atau table dengan menghapus kolom ya. Ternyata kita tidak memerlukan kolom description misalnya. Maka bisa kita hapus dengan alter table, nama tabelnya, kemudian drop kolom. Diikuti dengan nama kolom yang akan kita hapus. Oke, begitu ya untuk perintah alter. Selanjutnya masih ada lagi beberapa hal untuk mengubah table, yaitu pada saat kita akan mengganti nama table ya, maka nanti action adalah rename table. Ya, rename table, old table name to new table name. Ya, jadi tinggal kita nyatakan dengan rename. Selanjutnya, setelah kita melakukan modifikasi perubahan terhadap table-table tadi, maka kita tentunya akan melihat apakah memang table yang kita buat tadi, yang kita ubah tadi itu sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Maka tentunya kita perlu menampilkan struktur table tadi. Ya, struktur table yang apakah memang table itu sudah berubah nama, apakah table itu sudah hilang kolomnya, apakah memang sudah ada tambahan kolom yang baru. Maka kita bisa menampilkan struktur table dengan menjalankan perintah describe nama tabelnya. Oke, seperti itu. Oh ya, ini ada satu lagi untuk perintah mengganti nama kolom, yaitu alter table, nama table, kemudian change ya. Change old column name, new column name. Kemudian new data type size. Jadi alter table, nama tabelnya mau diubah, kemudian kolom lamanya apa, kemudian dilanjutkan dengan nama kolom barunya dan tipe data dari kolom baru tersebut. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari tentang create table dan alter table. Selanjutnya yang terakhir adalah drop table ya. Untuk menghapus table yang ada, kita dapat menggunakan statement drop table. Drop table, kemudian if exists, ini adalah nama table yang mau kita hapus. Ya. Sintak di atas mencoba untuk menghapus table yang tidak ada di dalam database untuk mendemonstrasikan statement show warnings. Nah, maka di sini kita lihat jika ini dijalankan ya, maka akan muncul peringatan bahwa sebenarnya table non-existent itu tidak ada ya. Jadi kalau kita nyatakan dengan if exists nanti akan terlihat ya bahwa ternyata table itu tidak ada. Oke, baik itu drop table. Kemudian yang terakhir adalah untuk keluar dari MySQL, kita bisa menjalankan perintah exit. Baik, cukup ya untuk materi DDL. Tadi kita sudah mempelajari tentang perintah-perintah untuk mendefinisikan struktur dari database, yaitu dengan 3 perintah, create, alter, dan drop, baik itu untuk database dan untuk table. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Mari kita praktekkan pada MySQL kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.